Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kita kali ini adalah belajar fungsi indentasi pada ruler di Microsoft Word. Sebelum kita ke tutorial, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, kita tunjukkan dulu ya apa itu indentasi ya. Nah, yang saya maksud indentasi ini ya, pada mistar atau ruler di bagian atas ini di lembar kerja Microsoft Word, di sini ada fitur indentasi ini ya. Nah, ini kalau kita gunakan ini ada sekitar 4 fungsi ya. Jika kita dekatkan pada bagian paling bawah, ini ada yang namanya left indent. Ini untuk membuat batas kiri ya pada pengetikan ya. Kemudian ke atas dikit, ini menjadi hanging indent. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian ke atas dikit lagi, ini akan berubah menjadi left margin ya. Jadi kita bisa membuat margin kiri ini melalui fungsi ini ya, geser ke kiri atau ke kanan untuk menambah atau mengurangi margin. Kemudian yang paling atas first line indent ya, kita mulai dari yang paling atas ya, yaitu first line indent ya. Nah, ini berfungsi untuk membuat alinea baru ya. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu pada awal kalimat di misalnya di paragraf ini ya. Kita klik di sini. Kemudian first line indent ini berguna untuk membuat alinea baru ya. Misalnya seperti ini, geser ke kanan dikit. Nah, ini akan membuat alinea. Jadi ketika kita enter dari paragraf ini akan berpindah ke paragraf baru, otomatis akan terbentuk alinea seperti ini ya. Kita coba, kita enter. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika melebihi margin kanan, maka otomatis teks akan langsung pindah ke bawah ya, ke sini ya, ke paling kiri ya, batas paling kiri ya. Jadi ini membentuk alinea baru. Itu fungsi yang pertama ya. Jadi membentuk alinea baru dengan indentasi ini ya, first line indent. Coba kita kembalikan lagi ke tempat semula. Nah, ini menjadi rapat kiri seperti ini. Sama ini kalau kita kembalikan ke sini, kembali ke semula. Fitur yang kedua ya, kita agak ke bawah sedikit. Nah, ini ada panah kiri dan ke kanan. Di sini ada tulisan left margin. Ini akan menambah atau mengurangi ya. Klik, tahan, geser ke kiri atau ke kanan ya untuk menambah atau mengurangi besarnya margin kiri. Kalau biasanya kan kita atur dari sini ya, page layout, margin, kemudian ini ya, mengatur margin ya. Nah, itu dengan menggunakan ini adalah salah satu cara ya. Kemudian berikutnya adalah hanging indent ya. Ini saya tunjukkan ya fungsinya ya. Ini saya klik dulu di awal paragraf di sini, kemudian dekatkan kursor mouse pada hanging indent. Klik, tahan, geser ke kanan. Nah, inilah hanging indent ya teman-teman ya. Jadi misalnya ini kita enter ya, kemudian membuat tulisan di paragraf yang baru akan membentuk seperti ini ya. Ini indentasinya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Otomatis dia nulisnya akan ke situ. Di samping hanging indent yang seperti itu, saya tunjukkan lagi fungsi hanging indent seperti ini ya teman-teman. Teman-teman pasti sudah pernah melihat ini ya, SK ya, surat keputusan itu ya. Itu kan ada biasanya ada tulisan menimbang gitu, terus di sebelah kanannya akan ada yang nomor 1, 2, 3 ya. Nah, itu salah satu cara membuat hanging indent juga teman-teman ya. Ini saya berikan contohnya ya. Kemudian setelah ini kita kasih tabulasi di sini. Ini untuk titik 2.
kemudian tab lagi. Ini untuk nomor, ini untuk titik, ini untuk mengawali ketikannya ya. Menimbang, kemudian tekan tab pada keyboard. Nah, titik 2. Kemudian tekan tab lagi. Nomor, titik, tab lagi. Nah, agar nanti penomoran berikutnya bisa otomatis berpindah ke bawah sini ya, kita harus menggunakan fungsi hanging indent tadi ya teman-teman ya. Nah, ini kita cari hanging indent, klik tahan, pindahkan ke sini ya pada tab yang terakhir ya, tabulasi yang terakhir tadi. Nah, ini untuk mengawali poin yang di sini ya. Misalnya saya ketik dulu. Nah, seperti ya teman-teman ya. Kemudian setelah ganti nomor, ini kita tinggal tab lagi. Nomor 2, titik, tab lagi. Nah, itu mengetik lagi ya. Gitu ya teman-teman, jelas kan? Itu hanging indent ya. Nah, yang terakhir adalah left indent ya teman-teman ya. Apa itu left indent? Ini sebagai batas kiri untuk pengetikan ya teman-teman. Ini seperti ini ya. Ini kan batas kiri ya. Nah, kita bisa menggerakkan atau menggeser ke kanan atau ke kiri ya ini ya. Ini misalnya kita geser ke kanan ya, bisa menggunakan itu tadi. Nah, left indent ya. Gerakan kursor pada left indent, klik tahan, geser ke kanan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Klik tahan, geser lagi ke sini. Nah, seperti itu fungsinya ya. Bagian yang bernomor ini bisa juga kita atur dengan ini ya, jarak antara kalimat huruf pertama dengan angka ini ya, bisa kita atur jaraknya, yaitu dengan hanging indent juga ya. Ini ya teman-teman ya, ini kita blok semua ke bawah pada hanging indent ini, klik tahan, geser ke kanan. Nah, jaraknya berubah menjadi lebih lebar, atau kita balikkan lagi. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita akan memindahkan dari ini ya, mulai angka ini agak ke kanan lagi ya. Bisa kita ini geser dulu, enggak apa-apa. Kemudian yang angka ini kita geser ke kanan. Oke teman-teman, kiranya itu yang bisa saya bahas mengenai indentasi ini ya di Microsoft Word. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.